Kalahkan dia. Jangan dikasih ampun, bikin dia tidak bisa merangkak lagi. Shen Yue mengungkapkan kata-kata kejam dan menikmatinya dengan senyum di wajahnya. Jangan dekati aku, atau aku akan membalas. Nili berkelit dan pada saat yang sama dia berteriak lantang menggunakan kekuatan jiwanya, pembunuhan. Klan suci akan membunuhku. Kesempatan yang bagus untuk membuat nama klan suci kian tercemar, Nili pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Nili menggunakan teknik jiwa rahasia, suaranya selantang guntur, menyebabkan gendang telinga orang lain bak tersengat. Sial, tutup mulut bocah itu. Cepat tutup mulutnya. Mendengar teriakan Nili, wajah Shen Yue terlihat berkedut. Sial, teriakan Nili dapat terdengar di seluruh penjuru sekolah anggrek suci. Bahkan irama teriakannya dibuat-buat hingga terkesan lebih menyedihkan daripada babi yang disembelih. Bak, buk. Serangan berupa pukulan dan tendangan para kacung Shen Yue mendarat layaknya hujan jatuh ke tubuh Nili. Di antara 6 kacung ini, 3 dari mereka adalah peringkat perunggu bintang 1 dan 3 lagi sudah peringkat perunggu bintang 2. Normalnya, dengan beberapa kepalan tangan dari mereka harusnya bisa membungkam Nili. Tapi setelah Nili menerima banyak pukulan, dia tidak terdengar mengadu sedikitpun. Malah teriakannya makin keras, bergema bola-balik antara beberapa bangunan sekolah. Pembunuhan. Klan suci akan membunuhku. Kekuatan penetrasi suaranya hampir mengguncang gedung sekolah. Dengan tergesa-gesa, seluruh penghuni sekolah anggrek suci jadi penasaran karenanya hingga banyak siswa yang menjulurkan kepalanya keluar jendela, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Mereka menyaksikan 6 orang sedang mengerubungi Nili sambil memukuli dan menendangnya, dan di belakang mereka adalah Shen Yue dari klan suci sedang memberi instruksi. Bukankah itu Nili? Aku mendengar bahwa Nili sudah menyinggung klan suci. Aku juga mendengar kabar itu karena Nili berhasil mengungkap kasus plagiarisme yang dilakukan klan suci. Rupanya klan suci berencana diam-diam menyingkirkan Nili. Klan suci terlalu gegabah, sampai harus mencoba membunuh seorang siswa di sekolah anggrek suci. Cepat dan laporkan ini pada kepala sekolah. Siswa mulai kasak-kusuk ngerumpi di antara mereka sendiri, bahkan orang-orang yang awalnya tidak senang dengan Nili dulunya juga berubah simpati untuk Nili. Termasuk beberapa anak bangsawan. Semua orang tidak senang dengan tingkah Shen Yue. Ini sekolah anggrek suci, apakah klan suci senekat itu hingga berani membunuh seseorang di sini? Bukankah itu terlalu melanggar hukum? Nili memandang Shen Yue di depannya, sudut mulutnya terangkat penuh kemenangan. Shen Yue masih terlalu mentah untuk bermain dengannya. Ketika dikeroyok oleh 6 orang, Nili menggunakan gerak cepatnya sehingga setiap serangan para kacung Shen Yue cuma terantuk pada armor api kemarahannya. Selain dari gagalnya mereka untuk menyakiti Nili, mereka bahkan terluka oleh dampak serangan mereka sendiri yang menyebabkan tangan mereka mati rasa. Tulang-tulang di tangan terasa remuk semua. Sambil berkelit, Nili diam-diam melayangkan pukulan tinju ke tubuh para kacung Shen Yue, menyebabkan mereka meringis karena rasa sakit. Sebenarnya, dengan kekuatan Nili saat ini, seharusnya pukulan itu tidak berarti apa-apa bagi petarung peringkat perunggu bintang 1 dan -2. Tapi tinju Nili ini sedikit aneh, pukulan ringannya mirip totokan ke saraf, bahkan lebih menyakitkan seperti kepala yang digetok pakai tongkat. Sial, kalian seperti sekelompok orang dungu. Apakah kalian belum pada makan? Shen Yue terdengar meraung. Di bawah pandangan orang banyak, Shen Yue merasa kehilangan muka. Setelah sekian lama, selain 6 kacungnya tidak mampu mengalahkan Nili, tetapi teriakan Nili semakin keras. Nili berteriak minta tolong saja sih tidak masalah, tetapi Nili juga berteriak bahwa klan suci melakukan pembunuhan. Itu ibarat menuangkan air comberan ke klan suci, secara tidak langsung menyebut mereka sebagai klan kriminal. Shen Yue hampir gila karena itu. Saat ini dia tidak bisa mundur lagi. Kalahkan dia, bungkam dia dengan kejam. Shen Yue meraung. Para kacung Shen Yue sepenuhnya mengeluh. Mereka sudah berusaha cukup keras. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang Nili, dia tidak juga mengalami cedera, tetapi semua pukulan dari Nili sanggup membuat tulang mereka seakan berhamburan. Pukulan Nili tampak ringan, tapi penuh kekuatan, meninggalkan lebam biru dan hitam. Apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang merdu. Sesosok ramping melesat, ini Xiao Ning. Xiao Ning ambil posisi di depan Nili, dengan marah menatap Shen Yue dan para kacung. Semburat cahaya kebiru-biruan bersinar di tubuhnya, dia sudah menjadi spiritualis iblis peringkat perunggu bintang 1. Tangannya memegang belati, bulan biru, bersiap dengan kuda-kuda untuk bertindak kapan saja. Shen Yue, kau main keroyokan. Suara indah lainnya juga terdengar. Sosok ramping yang cantik meluncur dari samping, itu adalah Ye Ziyun. Dia dengan murka memelototi Shen Yue dan mengatakan, Shen Yue, aku tidak pernah berpikir bahwa kau ternyata manusia pengecut seperti ini. Nili, kamu tidak apa-apa. Xiao Ning dan Ye Ziyun memandang ke arah Nili pada saat yang bersamaan. Melihat kepedulian Ye Ziyun terhadap Nili, wajah Xiao Ning membeku, kepalanya berdenyut. Ye Ziyun juga sedikit canggung, memutar kepalanya ke arah Shen Yue. Ziyun, kamu salah paham, sebenarnya yang terlihat bukan seperti itu. Shen Yue mencoba menjelaskan. Melihat senyuman samar di wajah Nili, Shen Yue akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia tertipu lagi oleh Nili. Shen Yue menunjuk ke arah Nili dan berkata, bocah inilah yang mengajak kami ke sini, dia biang keroknya. Shen Yue, siapa yang kau coba bodohi? Xiao Ning menjadi lebih marah, bukankah memang beralasan jika kau sampai melakukan tindakan seperti ini? Pada saat ini, wajah Nili tampak penuh tidak bersalah. Nili dengan lugu menegur Shen Yue dengan mengatakan, aku akui bahwa aku telah menyinggung klan sucimu, tetapi ini tidak sebanding sampai kau berniat untuk membunuh seseorang di sekolah. Menurutmu, apa tindakan sekolah anggrek suci ini bila mereka tahu? Meskipun klanku tidak bisa dibandingkan dengan klanmu, tapi aku tidak perlu belas kasihanmu. Aku jadi ingin melihat sampai sejauh mana kesombongan klan sucimu. Aku, Nili dengan bangga, kecuali kau membunuhku, tidak mungkin bagiku untuk menyerah kepada seorang pelaku kejahatan. Kata-kata lurus Nili hanya menyebabkan Shen Yue hampir muntah karena marah. Setelah mendengar ikrar Nili, baik itu Xiao Ning ataupun Ye Ziyun hanya bisa terpana melihat Nili dengan kagum.
Dan hati Xiaoning telah dipenuhi dengan kekaguman terhadap Nili. Aku juga, tidak akan menyerah pada klan suci. Pikir Xiaoning dalam hati. Pikirannya ikut dipenuhi dengan kebencian pada klan suci. Dalam pandangannya, klan suci selalu keji dan menjijikkan. Salah satu buktinya adalah memaksanya menikah dengan Shen Fei. Bab 24, berangkat. Bertepatan dengan itu, terlihat Du Ze, Lu Piao, dan yang lainnya juga bergegas menghampiri. Shen Yue, kau terlalu tercela. Memiliki 6 orang hanya untuk mengeroyok Nili. Du Ze merasa marah karena ketidakadilan ini. Tapi saat melihat bahwa Nili tidak mengalami cedera apapun, amarahnya mereda. Meskipun Nili sedang berpura-pura berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi kenyataannya adalah bahwa Nili tidak mengalami cedera sama sekali. Kerumunan siswa yang menonton dari kejauhan juga mengkritik tindakan Shen Yue. Aku bahkan tidak melakukan apapun padanya. Shen Yue menjadi tertekan saat membantah. Penjelasan itu malah dicerca oleh semua orang. Ketika Nili bertukar pandang dengan Lu Piao dan gengnya, Lu Piao tiba-tiba paham. Menggunakan begitu banyak orang hanya untuk mengalahkan Nili, bagaimana dia akan baik-baik saja? Apakah kau ingin agar aku menghajarmu? Lu Piao meraung dengan bangga, Shen Yue, apa kau berani bersumpah bahwa sebelumnya, kau tidak pernah menyuruh beberapa kacungmu itu untuk menghajar Nili sampai mati? Bahkan jika kau menyangkalnya, banyak siswa di sekolah ini yang semuanya mendengar apa yang kau katakan. Aku memang mengatakan itu, tapi aku benar-benar tidak, Shen Yue dengan cemas berusaha membenarkan dirinya sendiri. Xiaoning dan Ye Ziyun keduanya memandang Shen Yue dengan jijik. Dia benar-benar mencoba membunuh seseorang di sekolah. Dia terlalu keji. Gambaran Ye Ziyun tentang Shen Yue telah menjadi sangat ekstrim. Shen Yue telah mengakui yang sebenarnya. Meskipun dia menyuruh kacung-kacungnya untuk menghajar Nili sampai mati, tapi itu hanya bualan kata-kata semata. Membunuh seseorang di sekolah adalah sesuatu yang benar-benar tidak berani dia lakukan. Jika sampai dia melakukannya, maka bahkan klan sucinya pun tidak akan bisa melindunginya. Tetapi bagi orang lain yang mendengarkan kata-kata kejam itu, maknanya tentu saja tidak akan sama. Wakil kepala sekolah Ye Seng telah tiba. Nili, aku mengaku kalah hari ini, kamu lebih baik hati-hati. Shen Yue berkata. Kemudian dia dan para kacungnya melarikan diri dari tempat itu. Nili, kamu baik-baik saja. Wajah Xiaoning terlihat penuh kekhawatiran, dia dengan gugup mencengkeram lengan Nili. Aku cuma menderita sedikit memar, tidak terlalu serius. Untunglah kalian tiba lebih awal, kata Nili, tersenyum sambil melihat Xiaoning dan Ye Ziyun. Setelah Xiaoning berlatih teknik kultivasi barunya, warna dan tekstur kulitnya menjadi lebih baik. Jauh lebih indah dibandingkan dengan yang dulu, memancarkan pesona yang tak terlukiskan dari tubuhnya. Adapun Ye Ziyun, dia juga menjadi lebih cantik, ramping, elegan, dan menarik. Dua keindahan, satu di kiri dan satu di kanan, masing-masing memiliki keindahan tidak kalah dengan yang lain. Melihat kepedulian Xiaoning pada Nili, Ye Ziyun merasa perasaannya jadi aneh. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja, Ye Ziyun tertawa canggung. Melihat pemandangan langka ini, anak-anak di sekitarnya jadi kisruh. Alangkah baiknya jika tadi mereka pun ikut dipukuli dan kemudian bisa berdiri di tengah-tengah kedua dewi ini. Para gadis di sekitarnya juga ikut menyadari untuk pertama kalinya bahwa Nili juga cukup tampan. Mau tidak mau mereka jadi lebih sering melirik pada Nili, lalu menyimpulkan bahwa Nili lebih maco dan lebih sesuai dengan selera mereka. Tidak heran Nili kini begitu populer bersama dengan Xiaoning dan Ziyun. Beberapa anak cowok mulai kesal pada Nili bahkan benci, menggait salah satu dari dua dewi masih bisa dimaklumi, tapi kalau dua-duanya dia rangkul sekaligus, itu sudah kelewatan namanya. Itu tidak bisa dimaafkan, mengapa dia tidak mati saja dipukuli oleh Shen Yue. Melihat posisi dua wanita cantik itu sekarang, simpati mereka pada Nili sudah terlempar jauh ke laut. Melihat Ye Ziyun yang cantik juga peduli pada Nili, Xiaoning merasakan ada sesuatu yang mengiris dalam hatinya. Dia sudah memaklumi bahwa Nili hanya menyukai Ye Ziyun, tapi dia juga tidak bisa membohongi perasaan batinnya yang kuat pada Nili. Nili adalah cowok pertama dan satu-satunya yang masuk ke relung hatinya. Dia berpikir bahwa hanya dia saja yang menyadari bakat Nili, karenanya, dia perlahan-lahan ingin mengalihkan hasrat Nili dari Ye Ziyun padanya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa tanpa sadar, Nili dan Ye Ziyun tampaknya sudah menjadi akrab satu sama lain. Nili, aku akan membantumu berjalan kembali ke kelas, aku sudah membawakan sarapan untukmu, kata Xiaoning dengan suara lembut sambil kedua tangan menggandeng Nili. Daging yang sedikit menonjol di area dadanya agak ditekan ke lengan Nili. Merasakan kelembutan itu, Nili hanya bisa pasrah, dengan canggung memandang pada Ye Ziyun, Ziyun, aku. Karena masalah ini sudah selesai, aku harus pergi. Ye Ziyun berpura-pura tidak mendengarnya, dia berbalik dan pergi. Dia juga tidak bisa menafsir perasaan aneh yang terbersit. Dia masih belum jatuh hati pada Nili, tetapi dia tidak tahu mengapa ketika dia melihat betapa intimnya Xiaoning dan Nili, hatinya terasa tidak nyaman. Juga bukan urusanku, gumam Ye Ziyun. Nili dan Xiaoning dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Du Ze dan Lu Piao yang berdiri di samping tersenyum aneh sambil mengangkat ibu jari mereka. Nili benar-benar mampu, sebenar-benarnya berhasil mendekat dengan dua dewi di kelas. Meskipun Ye Ziyun belum memiliki banyak respon, tetapi ketika Nili dipukuli oleh para kacung Shen Yue, ekspresi khawatir di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Jauh di antara para kerumunan, wajah Shen Fei menjadi suram. Dia melihat bagaimana Xiaoning menggandeng Nili dan perlahan-lahan pergi. Anak ini sudah berani melawan klan suciku dan berhubungan dengan wanitaku. Kau sudah bosan hidup. Suara berderak dapat didengar dari tinju Shen Fei yang terkepal erat. Dia adalah abangnya Shen Yue dan telah mencapai peringkat perak. Dia bahkan masuk di kelas spiritual iblis berbakat, oleh karena itu dia tidak akan menganggap sosok Nili di matanya. Tetapi dengan kejadian barusan ini, kedudukan Nili sudah benar-benar berlawanan dengan klan suci. Setelah kembali ke kelas, meskipun Xiaoning tidak menginginkannya, Nili masih tetap mengembalikan pinjaman ratusan ribu koin roh iblis kepada Xiaoning. Saat ini, bagi Nili, 100.000 koin roh iblis bukan sesuatu lagi. Karena penjualan rumput kabut ungu masih laris manis.
Meskipun harganya diturunkan sedikit, setiap pon rumput kabut ungu masih bertahan di atas angka 200 koin roh iblis. Apalagi dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, kota Glory masih akan mengalami kelangkaan atas permintaan berkelanjutan untuk rumput kabut ungu, oleh karena itu, ia masih bisa menjual dengan harga tinggi.